Hai para penggemar film dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di Loper Media, channel yang akan sedikit memberikan review tentang film yang baru ataupun akan rilis yang mungkin bisa menjadi rekomendasi untuk kalian tonton. Sebelum aku lanjutkan video ini, seperti biasa, silahkan tekan tombol subscribe dan jangan lupa like untuk terus mensupport channel ini. Duh, kapan ya pandemi ini berakhir? Pasti itu yang ada di pikiran kalian ketika ada film yang mau kalian tonton tapi malah nggak bisa. Gimana enggak coba, baru aja bioskop dibuka, kabar sekarang udah mau ditutup lagi. Kan kasihan juga sama Miska dan si Nurul yang mau numpang tempat buat pacaran. Tapi ya mau gimana lagi, semua ini emang gara-gara si the fucking COVID-19 yang masih belum mau pergi dari dunia ini. Apalagi di pertengahan tahun 2021, emang banyak banget film-film bagus yang harusnya bisa kita tonton bareng sama keluarga, temen, ataupun pacar. Tapi jangan terlalu bersedih, walaupun kita nggak bisa nonton bareng, setidaknya kita masih bisa nonton film melalui aplikasi film kesayangan kalian. Nah, dari banyaknya film-film bagus yang rilis, aku jatuhkan pilihan kepada film Rurouni Kenshin, atau biasa dikenal di Indonesia dengan Samurai X. Yaitu sebuah film live action yang diadaptasi dari manga dengan judul yang sama tentunya. Nah, mungkin untuk kalian yang memiliki masa kecil di tahun 90 hingga 2000-an, nggak asing nih sama film yang satu ini. Dikarenakan pernah juga dibuat untuk versi animenya, dan sekarang Warner Bros. Studios merilis lagi dua film bergenre aksi terbaru mereka, yaitu Rurouni Kenshin The Final dan Rurouni Kenshin The Beginning. Nah, jadi langsung aja, inilah dia review singkat perjalanan Battosai si pembantai, Rurouni Kenshin The Final. Battosai no hoho ni. Sa, Jinchu no jikan da. Di film keempat dari serial Rurouni Kenshin yang pernah dibuat oleh Keiichi Otomo, kali ini sang sutradara memasukkan nama baru seperti Riko Onishi, yaitu adalah satu-satunya pemeran baru di antara 5 anggota pemeran utama. Dia menggantikan Kaito Oyagi yang di film sebelumnya berperan sebagai Yahiko Myojin. Dan untuk pemeran yang masih bertahan antara lain Takeru Sato sebagai Kenshin Himura, Emi Takei sebagai Kaoru Kamiya, Muneta Kaoki sebagai Sanosuke Sagara, dan Yu Aoi sebagai Megumi Takani. Berbeda dari film Rurouni Kenshin lainnya, untuk The Final ini memiliki cerita orisinil yang berbeda dengan cerita manga yang dibuat oleh Nobuhiro Watsuki. Cerita yang lebih berfokus kepada side story arc Jinchu ini mengisahkan pertarungan Kenshin melawan adik dari mantan kekasihnya, yaitu Enishi Yukishiro yang diperankan oleh Makenyu Arata. Secara keseluruhan setelah nonton film ini, aku bisa ambil kesimpulan bahwa film ini terus menceritakan tentang pembalasan dendam, karena selain permasalahan antara Kenshin dan Enishi yang mencoba membalaskan dendam karena kakaknya yang tidak sengaja dibunuh oleh Kenshin, di dalamnya juga ada tokoh-tokoh yang tergabung dalam geng Enishi yang memiliki dendam terhadap Kenshin. Dari jalan cerita yang beralaskan dendam sampai pertarungan-pertarungan pedang yang atraktif membuat film ini tuh asik buat ditonton. Apalagi untuk cerita yang orisinil, karena berbeda dari manga, pasti buat kalian penggemar manga dari film ini cukup bisa menikmati yang namanya sebuah film. Rurouni Kenshin The Final harusnya sih bisa jadi film yang cocok untuk disaksikan sama keluarga di akhir pekan. Selain tampilan visual yang di-upgrade menjadi lebih asik, joss, dan royal, untuk soundtrack film ini pun dibawakan kembali oleh salah satu band Jepang yang sudah mendunia. Ya, itu adalah One Ok Rock. Dan bahkan mengutip dari berita yang beredar, kabarnya lagu dari soundtrack film ini ditulis sama Ed Sheeran. Ya, tahu kan? Itulah yang lagunya I Found Love For Me. Ya, itulah sebaiknya aku lanjutin, mengingat suaraku yang pas-pasan falus. Banyak poin-poin yang sebetulnya harus bisa aku sampaikan ke kalian, mengingat film Rurouni Kenshin yang terakhir ini dibuat menjadi 2 quel, dimana untuk kisah yang ada di film ini juga sedikit menceritakan tentang film Rurouni Kenshin The Beginning, yang kabarnya baru rilis di Jepang pada tanggal 4 Juni kemarin. So, buat kalian para penggemar komik Samurai X dan yang udah nunggu-nunggu filmnya, silahkan aja buka Netflix karena filmnya udah rilis di situ. Terima kasih sudah menonton video ini. Aku Anda undur diri. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa bahagia. Wassalam.